Permainan kotor PKS, Demokrat, Anies Baswedan, dan asing yang tolak IKN. Jangan sampai mereka berkuasa. Lihat berita jika partai oposisi seperti PKS dan Demokrat meminta pencairan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 ditunda. Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota DPR dari Demokrat, meminta jika anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Andi Akmal Pasludin dari PKS juga memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk membangun IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian. Kalau dilihat sekilas, kesannya dua partai oposisi itu sangat peduli dengan rakyat. Padahal itu hanya jebakan kepada Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahan beliau. Jika anggaran IKN ditunda, itu sama saja memperlambat proses pembangunan IKN dan bisa jadi mangkrak. Kalau mangkrak, nanti yang disalahkan pasti Presiden Jokowi. Kita sudah paham otak kotor oposisi. Mereka sengaja menjual nama rakyat untuk menolak anggaran IKN agar IKN mangkrak lalu dijadikan senjata makan tuan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah. Dan Menteri Keuangan merespon ocehan-ocehan dua partai oposisi tersebut. Ibu Sri Mulyani mengatakan program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Ini seiring juga dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya atau PSN. Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi lewat percepatan pembangunan infrastruktur termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara dan proyek strategis nasional atau PSN, kata Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR. Sumber sebenarnya yang protes IKN itu pasti pihak oposisi. Anies Baswedan juga pernah kritik IKN di luar negeri. Aneh bukan? Anies menjelaskan pemerintah Indonesia saat dia berada di luar negeri. Mau jadi presiden di Indonesia tapi malah menjelekkan pemerintahan Indonesia di luar negeri. Dan bukan sebuah kebetulan jika pemerintahan asing juga mengkritik IKN. Dan faktanya, tokoh oposisi Rocky Gerung keceplosan menyebutkan ada dana asing di balik penolakan pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi saat itu. Lah, ini sama seperti pihak asing yaitu PBB yang kritik sirkuit Mandalika dengan menggunakan isu HAM. Dan sekarang PKS, Demokrat, Anies Baswedan yang semuanya pihak oposisi malah nyinyir tentang pembangunan IKN dengan menggunakan berbagai macam isu. Tapi Rocky Gerung mengatakan ada pihak asing di belakang penolakan pembangunan IKN. Jadi sudah paham bukan bagaimana permainan kotor tokoh dan partai oposisi serta pihak asing di balik pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi saat ini? Apakah ini semua sebuah kebetulan? Ya silakan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri. Salah satu yang banyak ditanya netizen ketika Anies misalnya nih jadi presiden adalah apakah dia akan tetap melanjutkan apa yang belum selesai di era Jokowi? Secara spesifik banyak yang penasaran apakah IKN akan tetap dilanjutkan. Karena proyek ini masih baru dimulai, butuh waktu yang sangat lama untuk rampung seluruhnya. Anies menjawab terkait keberlanjutan proyek IKN jika terpilih menjadi presiden. Dia menjawab akan fokus pada pengembangan manusianya. Menurut dia, Kaltim punya potensi luar biasa untuk dikembangkan. Potensinya Kalimantan Timur luar biasa. Penting untuk fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya sumber daya manusianya saja, ujarnya. Menurut Anies Baswedan, peningkatan kualitas manusia bukan hanya untuk sumber daya saja, tetapi manusia sebagai makhluk budaya yang punya peranan besar seperti pengembangan kualitas kesehatan, pendidikan, dan juga berbagai sektor. Kesempatan untuk mengembangkan inilah dianggap Anies harus lebih jauh karena IKN baru ke depan memiliki posisi di tengah. Masyarakat Kaltim juga harus siap karena kan pada posisinya nanti sentral, maka otomatis manusianya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ujar Anies. Namun Anies tidak mau bicara terlalu jauh. Ya sesudah pencalonan resmi kita akan bicarakan tentang program, katanya. Dan memang lebih baik memang nggak usah bicara terlalu jauh. Bisa puyeng nanti dengerin dia ngomong. Ya Anies dulu pernah menyindir Ahok yang cuma fokus bangun benda yang megah. Fir'aun pun juga bisa katanya. Makanya dulu dia mau fokus bangun sumber daya manusia. Dan sekarang dia juga ngomong yang saat ini bicara soal IKN nih.
Artinya ada potensi besar terjadi pengibulan berikutnya. Kenapa? Lihat saja 5 tahun dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah dia fokus bangun manusia? Nggak ada, nonsen. Opso kalau kata Korea. Bahkan ada data angka putus sekolah di SD ini di Jakarta loh. Ini yang paling tinggi persentasenya. Bayangin, ini ibu kota sekelas DKI, banyak anak-anak yang putus sekolah SD. Ujung-ujungnya Anies juga bangun benda mati yang paling megah itu, JIS, yang receh-receh misalnya beautifikasi GPO biar jadi tempat selfie atau foto spot. Dia tuh cuma fokus untuk mempercantik di pusat-pusat kota yang memang sudah terlihat bagus. Sedangkan pinggirannya hampir tidak tersentuh. Agak keluar dikit dari pusat kota udah terlihat style Bangladeshnya. Makanya ada sindiran, Jalan Sudirman mirip Singapura, di belakangnya yaitu Tanjung Priok milik Bangladesh. Waduh, lalu apa bedanya dengan Ahok tuh yang dia kritik hanya bangun benda mati? Malah Ahok lebih jago loh membangun sesuatu yang megah dibandingkan Anies. Anies bukan membangun manusia, bahkan condong membodohi masyarakat dengan segudang janji surga yang nggak terrealisasi dan nggak masuk akal. Janjiin rumah terjangkau, DP 0. Ternyata bohong, nggak jadi sampai dia lengser. Infrastruktur Jakarta lumayan lengkap, tapi yang dibikin masalah itu adalah malah sumur resapan yang sudah makan banyak korban. Jalur sepeda dihabiskan biaya puluhan miliar, tapi yang pakai jalur tersebut bisa dihitung pakai jari. IKN itu masih early stage, tapi Anies malah fokus manusianya. Padahal yang paling penting adalah infrastruktur dan akses ke sarana dan prasarana. Logika Anies memang terbolak-balik, yang artinya bisa dimaknai sebagai Anies mungkin enggan melanjutkan IKN. Padahal cukup dengan kalimat ya atau enggak. Apakah akan melanjutkan IKN? Dia malah jawab entah apa. Ya, kelicikannya memang tercium. Kalau dia bilang mau membangun sumber daya manusia, maka ini kurang bisa dipercaya perkataannya. Jakarta sudah jadi korban. Dia pernah janjikan hal yang sama tapi hasilnya song. Janjinya cuma pepesan kosong. Anies lebih membangun dirinya sendiri dan kelompoknya. Ucapan Anies jarang ada yang benar dan jarang ada yang bisa dipercaya. Bangun infrastruktur dia nggak sanggup. Bangun kualitas manusia juga nggak sanggup. Jadi bisanya apa? Memang nggak bisa apa-apa karena Anies hanya boneka dari berbagai kepentingan yang ada di belakangnya. Kalau Anies didukung PKS dan Demokrat, bayangkan tuh kekuatan yang dia miliki. Lihat berita jika partai oposisi seperti PKS dan Demokrat meminta pencairan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 ditunda. Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota DPR dari Demokrat, meminta jika anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Andi Akmal Pasludin dari PKS juga memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk membangun IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian. Kalau dilihat sekilas, kesannya dua partai oposisi itu sangat peduli dengan rakyat. Padahal itu hanya jebakan kepada Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahan beliau. Jika anggaran IKN ditunda, itu sama saja memperlambat proses pembangunan IKN dan bisa jadi mangkrak. Kalau mangkrak, nanti yang disalahkan pasti Presiden Jokowi. Kita sudah paham otak kotor oposisi. Mereka sengaja menjual nama rakyat untuk menolak anggaran IKN agar IKN mangkrak lalu dijadikan senjata makan tuan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah. Dan Menteri Keuangan merespon ocehan-ocehan dua partai oposisi tersebut.